Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha bi niyatin Allah yursilu misla sawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ayyambana bi ulumihim fid darain kama nakrauha aidan latin Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashfi mardana wa yarham amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina hadhihi niyaqlihal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru, asatidz, bapak hadirin, ngurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Al-Diya Guru Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 7 bulan Rajab 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 Januari 2025. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmat-Nya sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti melanjutkan pengajian tafsir setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita kepada Allah, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Walal mu'alif wa ta'ala tahrimu ba'dil ma'akili alal yahud. Tahrim artinya Allah haramkan sebagian makanan atas Yahudi. Allah haramkan yang semula halal, kemudian Allah haramkan. Yang mereka senangin, yang mereka suka, Allah haramkan. Ini khusus buat Yahudi. Lantaran apa itu? Sebagai hukuman terhadap perbuatan-perbuatan mereka, dosa-dosa mereka. Kama bayyana ta'ala ba'da dzalika fil ayatil karimah. Sebagaimana Allah terangkan sesudah ayat-ayat yang kemarin, pada ayat-ayat yang mulia berikut ini, ma harramahu 'alal yahud. Apa-apa yang Allah haramkan, makanan-makanan yang Allah haramkan atas Yahudi khususnya nih. Ya, khusus buat mereka Yahudi. Sebab apa Allah haramkan yang semula halal atau yang orang lain halal, khusus bagi mereka Allah haramkan. Bisababi dhalalihim wa zulmihim wa udwanihim. Tidak lain karena kesesatan mereka. Karena sebab mereka itu berbuat zalim. Wa udwan, mereka itu bermusuhan, memusuhi Allah dan Rasul. Nah, ada lagi wahum tala'abu fi dinihim. Mereka itu telah tala'abu, bermain-main, fi dinihim, pada agama mereka. Apa itu bermain-main? Yaitu apa itu? Merubah-rubah ayat-ayat Taurat, dirubah-rubah. Ada yang ditambahin, ada yang dikurangin.
Ya. Ada yang dihapus yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Itu namanya tala'aba. Tala'abu, mereka bermain-main dalam masalah agama. Kama fa'alal musyrikun, sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik penyembah berhala di Mekah. Harrafu kalam Allah. Nah, tadi itu. Mereka itu apa? Yang tadi dikatakan bermain-main. Mereka menghapus-hapus kalam Allah, firman-firman Allah yang ada di dalam Taurat. Nah, kemudian Allah haramkan tadi itu. Sebagian makanan yang mereka senangi akhirnya Allah haramkan. Wa makana tahrimuhu alaihim ba'dhat thayyibati illa uqubatan lahum. Artinya tidaklah Allah mengharamkan atas Yahudi sebagian makanan, tidaklah kecuali sebagai ya hukuman, siksaan kepada mereka di dunia tuh. Belum lagi nanti di akhirat. Apa itu yang Allah haramkan? Yang semula mereka dihalal, kemudian Allah haramkan. Faqad mana'ahumullahu mimma kanu yuhibun. Allah larang mereka ya makanan yang mereka sangat suka. Apa itu? Yaitu al-ibil. Artinya Allah haramkan onta. Kan onta, orang sono kan onta. Diharamin untuk makan onta, makan daging onta. Wa na'am, ternak. Zawatu zulfi, yang punya kuku. Binatang ternak yang punya kuku. Ya, seperti apa itu? Kambing, ya, kan punya kuku. Nah, itu diharamkan oleh Allah khusus buat Yahudi. Wa harrama alaihim syuhumal baqar. Tadi kan onta, kemudian kambing. Allah haramkan pula atas mereka syuhumal baqar. Ya, gajih, minyak sapi dan minyak kambing. Minyaknya itu, ya itu Allah haramkan. Nah, mereka semula sangat suka itu. Ilal qalil, kecuali minyak yang sedikit, yang apa ya? Nempel di mana? Di daging, kecuali minyak yang nempel di daging, au am'a, atau yang ada di mana? Minyak yang ada di al-am'a. Am'a itu usus. Kecuali kalau yang nempel-nempel di dalam daging atau di usus, nah itu yang minyak itu yang halal. Lainnya itu haram. Nah, ini kan mereka sukai dulu. Nah, ini Allah haramkan sebagai apa tuh? Siksaan, hukuman atas perbuatan mereka. Nah, inilah firman Allah yang kita baca dalam surat Al-Maidah. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dzufur. Wa 'alal ladzina hadu, mereka itu orang Yahudi. Harramna, aku haramkan. Allah bilang, Allah haramkan kulladzi dzufur. Setiap binatang yang punya kuku. Kan yang punya kuku apa tuh? Ya ayam termasuk punya kuku, kambing punya kuku. Wa minal baqari wal ghanami, yaitu bakor sapi, ghanam kambing. Allah haramkan apa itu? Syuhumahuma, minyak gajihnya. Nah, itu Allah haramkan. Kecuali minyak dan gaji itu mahamalat zuhuruhuma, kecuali yang ada di mana tuh? Di usus. Kan emang sulit dibuangin itu. Yang sulit dibuangin tuh minyak di usus. Nah, itu yang halal. Ya, atau yang ikhtalata bi azmin, atau minyak yang memang nyampur di tulang. Selain itu minyak-minyak sapi dan minyak-minyak kambing Allah haramkan. Itu khusus buat Yahudi, umat lain enggak. Nah, kemudian khatamallahu al-ayat, kemudian Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya,
Dzalika jazainahum bibaghihim. Nah, demikianlah balasan mereka. Tuh. Zalika demikianlah. Apa itu demikiankah? Orang-orang dihalalin, mereka diharamin. Ya. Itu jazainahum sebagai balasan kami terhadap mereka. Ya, hukuman Allah kepada mereka. Bibaghihim karena apa nih? Kesesatan. Karena kesesatan mereka akhirnya Allah haramkan yang semula halal. Wa inna lasadiqun. Apa yang aku katakan ini kata Allah, wa inna lasadiqun. Kami benar. Fa in kadzabuka. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Jika mereka mendustakan engkau, faqul jawab, katakan kepada mereka, ya, Rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Wala yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin. Jika mereka mendustakan engkau, wahai Muhammad, katakan bahwa Tuhanmu dzu rahmah, mempunyai rahmat yang luas. La yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin. Tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa menghindar dari azabnya terhadap kaum yang mujrim, terhadap hamba-hamba Allah yang kafir. Nah, jadi apabila Allah Ta'ala mau mengadab, nggak ada yang bisa apa itu? Nggak ada yang bisa menolong. Nah, itulah tadi ayat yang menyebut tentang sebagian makanan yang berasal dari hayawan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya untuk umat Yahudi. Nah, kemudian ayat berikut ini kelakuan mereka yang dicela oleh Allah. Ihtijajul musyrikin bil qada wal qadar. Ya. Tadi Yahudi, nah sekarang orang-orang musyrik. Kalau orang musyrik itu yang nyembah berhala yang ada di Mekah. Kalau Yahudi waktu itu adanya di Madinah. Orang-orang musyrik itu berhujah, berdalih, mengeles, berdalih, berhujah, ya, dengan takdir. Ya, bagaimana mereka mengeles dengan takdir Allah, berhujah, ya, dengan alasan takdir Allah. Artinya mereka melakukan pelanggaran supaya Allah Ta'ala tidak hukum, ya, beralasan bahwa yang mereka lakukan itu tidak lain adalah takdir Allah gitu. Ya, seperti maling, kenapa ente nyolong? Ya, saya udah ditakdirin sama Allah jadi maling. Gitu. Summa tawalatil ayat, kemudian ayat berikutnya berlanjut. Taruddu 'alal musyrikina batilahum wa dhalalahum. Nah, ayat berikutnya, ya, menyanggah, menyanggah alal musyrikin, atas orang musyrik, kebatilan dan kesesatan mereka. Tusanni'u 'alaihim dzalikal ibtira' al-kadzib. Allah mencela, ya, mereka orang-orang musyrik itu yang membuat-buat kedustaan Allah atas Allah. Apa itu kedustaan Allah? Ya, Allah nggak bilang, dia bilang. Nah, itu namanya membuat kedustaan terhadap Allah. Apa itu? Haitsu za'amu annama hum 'alaihi minal kufri wal isyraf. Ya. Di mana mereka itu menganggap, mengira apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan yang dilarang oleh Allah, yaitu apa? Kufur, nggak mau percaya. Isyraq, menyekutuin Allah. Ya, kan mereka melakukan itu. Ya, kalau nggak kafir, syirik. Ada lagi yang mereka lakukan, tahrimahum lima haramu min asya. Wa tahrimahum lamma haramun asya. Apa yang mereka lakukan lagi yang tidak diperintah oleh Allah. Kemarin tuh orang-orang musyrik.
Mereka mengharamkan ya hewan-hewan yang Allah halalkan. Kemarin kan sudah disebut orang-orang musyrik mengharamkan onta, ya, yang sudah berjasa tuh, sudah melahirkan 5 generasi atau 7 generasi, maka onta tersebut mereka haramkan, nggak boleh kita makan, nggak boleh kita jadiin kendaraan karena binatang ini udah berjasa. Nah itu kan mereka itu sendiri yang mengharam-haramkan. Nah itulah contoh-contoh perbuatan yang melanggar. Nah ketika ditanya kenapa kamu melanggar aturan Allah, merubah-rubah hukum Allah, jawaban mereka apa itu? Berdalih beralasan innama waqa'at bi masyiatillah. Semuanya ini terjadi karena apa? Nah, takdir Allah kalau gitulah. Karena kehendak Allah, karena takdir Allah. Wa idza kanat bi qada'ihi wa qadarih. Karena takdir Allah, qada Allah, masyiat Allah. Wallahu radin biha. Karena ini yang kami lakukan kehendak Allah, berarti Allah redha. Nah ini kan namanya mendusta-dustakan Allah. Allah nggak bilang begitu, dibilang. Nah itu udah mendustakan Allah. Kata mereka, ya, perbuatan-perbuatan kami karena ditakdirkan oleh Allah, berarti Allah redha. Allah radin biha. Wa hum ma'dzuruna indallah. Ya, mereka mengatakan kami ini ya punya alasan ya di sisi Allah. Nah, siapa itu yang ngajarin begitu tuh? Mengeles-ngeles gitu supaya Allah nggak masukin ke neraka. Ya, ini yang ngajarin adalah setan. Hakaza zayyana lahum, demikianlah setan ngajarin mereka untuk mengatakan hal seperti itu. Supaya mereka menjadi orang kafir, menjadi orang fasik. Ayakuru nih, setan ngajarin, nggak apa-apa ente kafir, nggak apa-apa ente fasik. Fasik itu artinya apa? Ya durhaka. Bilang aja ntar, kata setan, bilang aja ntar kalau kamu mau dimasukin di neraka, nggak mau, jangan mau. Bilang aja apa? Itu semuanya kan udah ditakdirin sama Allah. Ya, yang kami lakukan, pelanggaran yang kami lakukan, karena itu ditakdirin sama, kan segala sesuatu kan takdir Allah gitulah. Tujuan mereka mengatakan itu apa tujuannya? Lidaf'il mas'uliyah tuh. Ya, artinya supaya mereka terhindar dari mempertanggungjawabkan tuh. Kan nanti di sana di hari kiamat akan ditanya itu. Ya, supaya terhindar dari pertanggungjawaban atas amal perbuatan, supaya nggak ada sanksinya gitu, supaya tidak disangsi perbuatan mereka yang melanggar itu beralasan seperti itu. Nah inilah tadi ayatnya, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna. Mereka orang-orang musyrik mengatakan kalau bukan karena takdir Allah kami nggak jadi orang musyrik. Kami demikian juga nenek moyang kami. Ya, nenek moyang kami yang kami ikuti nyembah berhala itu kan takdir Allah. Ya. Orang apa namanya kalau begini nih, ya. Wala haramna min syai', begitu juga tidaklah kami mengharamkan kecuali memang tidaklah yang kami haramkan apa-apa yang Allah halalkan kecuali itu semuanya memang udah ditakdirin sama. Ini namanya Jabariyah tuh, ya. Nah, aliran yang sesat. Apa itu Jabariyah? Artinya Jabariyah, manusia ini bagaikan robot. Tahu robot? Kan robot apa aja ya? Robot apa aja yang gerakin diri robot atau orang yang megang remote. Robot itu bergerak-gerak bukan bergeraknya atas kemauan robot itu, tapi atas kemauan siapa? Orang yang megang remote gitu. Ya. Nah kita ini yang megang remote Allah. Ya. Kita nyolong, kita makan, kita apa? Kita ini nggak tahu-tahu. Karena Allah Taala yang gerakin. Oleh karena itu kami nggak mau dimasukin ke dalam neraka.
Sebab semuanya itu atas kemauan Allah. Nah, itu namanya apa itu? Aliran namanya apa? Aliran sesat namanya Jabariyah. Jadi ada Qadariyah, ada Jabariyah. Kalau Jabariyah ini, kita ini, gerak-gerik kita ini Allah yang apa itu? Allah yang takdirkan. Padahal yang sesungguhnya bukan begitu. Memang benar Allah takdirkan. Semua gerak-gerik ente Allah yang takdirin. Setelahnya kamu memilih gitu. Ya. Kata Allah, ini yang baik. Ya, ini yang tidak baik. Yang baik lakukan. Ya, kalau kamu mau memilih yang baik, aku bisa bikin kamu itu melakukan yang baik kalau kamu milih baik. Tapi kalau kamu memilih yang tidak baik, aku buat kamu mampu gitu. Jadi ditakdirin oleh Allah, diizinin oleh Allah setelah kamu memilih. Nah, seandainya kamu itu memilih yang tidak baik, Allah bisa membuat kamu bisa melakukan, tapi tanggung jawab gitu, saudara. Nah, itu kan bertanggung jawab. Nah, mereka itu nggak seperti itu. Karena ini semuanya Allah yang suruh, ya, kami lakukan. Nah, ya itu namanya Jabariyah. Namanya apa? Jabariyah. Jadi Allah membuat kamu bisa melakukan sesuatu apa yang kau inginkan setelah kamu memilih. Kalau kamu memilihnya yang tidak baik, ya akibatnya masuk neraka. Kalau kamu memilih yang baik, akibatnya masuk surga. Ya, setelah kamu memilih. Ya. Itu namanya takdir Allah. Bukan semua ditakdirin, yang jahat yang apa ditakdirin. Ya, kamu itu ya tidak dimintai pertanggungan jawab. Nah, itu salah itu. Siapa yang ingin kenyang? Siapa yang Allah ingin takdirkan kenyang? Siapa orang yang ingin Allah takdirin apa? Kenyang. Maka kata Allah, makan yang halal. Kalau kamu makan yang halal, nanti aku takdirin apa? Kenyang. Siapa yang ingin aku takdirkan lapar? Ngapa itu? Jangan makan gitu. Ini kan kamu mau lapar nggak usah makan. Aku takdirkan kamu apa ini? Lapar. Kalau kamu ingin aku takdir kenyang, syaratnya apa? Nah itu ya takdir. Ya. Nah, jadi saya nggak makan karena Allah takdirin saya apa? Saya lapar karena Allah takdirin saya lapar. Bukan begitu. Ya, Allah takdirin ente lapar lantaran ente sendiri yang memilih apa? Lapar. Baik. Nah, itulah tadi perbuatan orang-orang musyrik. Hadhihi naz'atun namin. Ini namanya apa itu? Aliran Jabariyah. Yahtaju biha sufaha. Digunakan buat ngambil alasan oleh orang-orang bodoh. Nah, orang bodoh itu. Kapan itu dia ngambil alasan ini? Indama tadbahul hujjah, karena sudah tidak ada lagi dalil. Mereka nggak punya dalil dah, sehingga ngambil dalil ini nih. Menghindar daripada apa tuh? Azab Allah. Menghindar tuh artinya mengeles supaya Allah Ta'ala nggak azab. Kan ini yang kami lakukan ditakdirin Allah. Nah, kalau Allah yang takdirin bukan salah kami, kan begitu artinya. Kama yaqulul mujrimu wal asi. Sebagaimana ada pencuri, orang jahat ketika ditangkap supaya jangan dipenjarain. Apa katanya? Ya, kami mencuri karena profesi kami mencuri karena Allah Ta'ala yang udah takdirin kami sebagai pencuri gitu. Nah, apakah alasan seperti itu ya membuat mereka tidak dipenjara? Tetap aja penjara. Ya. Sama seperti yang dilakukan oleh mujrim, yang dikatakan oleh mujrim wal asi.
orang yang buruk, orang durhaka maksiat. Murtakib li anwa'il munkarat, orang yang melakukan kemungkaran. Ketika mau dimasukin ke neraka, apa katanya? Hadza qadarullah. Yang kami lakukan ini adalah takdir Allah. La mahrab wala mafar, kami tidak bisa melarikan diri daripada perbuatan ini karena ini udah ditakdirin. Emang pernah nengokin? Memang pernah ente ke Lauhil Mahfuz ngelihat kalau saya memang udah ditakdirin seperti ini? Kan gitu. Emang ente pernah ngelihat di Lauhil Mahfuz kalau ente ditakdirin seperti itu? Emang ente pernah ke sono lihat? Ya. Itu kan hanya apa itu? Hanya alasan yang kagak benar. Oleh karena itu raddallah, Allah menolak. Ya. Allah menolak terhadap apa yang mereka katakan. Hadza zur wal buhtan, inilah kedustaan yang mereka ciptakan. Apa itu? Firman Allah, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, demikianlah mereka itu mendustakan kami, kata Allah. Aku enggak bilang, dia bilang. Itu namanya mendustakan. Apa yang mereka bilang? Padahal Allah enggak bilang, takdir Allah. Jadi perbuatan kami yang jahat ini tidak lain karena takdir Allah. Ya, kami nggak bersalah. Kami ini bagaikan robot. Ya, robot itu ketika digerakin yang bertanggung jawab yang gerakin. Ya gitu, bukan kami ini. Nah, mereka begitu. Kadzalika, demikianlah kadzdzabal ladzina min qablihim. Ya, umat-umat terdahulu. Hatta zaku ba'sana, sehingga mereka itu merasakan siksaan kami, kata Allah. Kemudian Allah berfirman berlanjut, qul hal indakum min ilmin, apakah kamu punya ilmu untuk berdebat? Fatukhrijuhu lana, kalau punya ilmu keluarin. Kalau yang tadi itu bukannya ilmu, itu namanya. Ya, itu bukan ilmu itu. Oh, ini takdir Allah, bukan ilmu itu. Ya. In tattabi'una illa dhanna, yang mereka ikuti hanya apa itu? Ya, hanya apa? Sangka-sangka. Kalau ilmu bukan sangka, ilmu itu yakin, ilmu itu tahu. Wa in antum illa takhrusun, ya, tidak lain yang kamu lakukan itu adalah dusta, nggak benar, gitu ya. Ai ma tattabi'una bihadzal qauli illa dzunun wal auham, yang mereka ikuti terhadap perkataan mereka itu tadi, semuanya ini takdir Allah, itu tidak berdasarkan ilmu, ya. Itu hanya sangka-sangka saja. Wal auham, perbuatan-perbuatan sangka-sangka yang tidak benar. Wa ma antum fil haqiqati illa takdzibun, yang kamu lakukan itu adalah dusta. Yang kau katakan itu adalah dusta. Allah enggak bilang, kamu bilang. Nah, ini mahdul kadzib wal buhtan, itu kedustaan. Amma wajhul istidlal fil ayati ala kidzbihim wa ibtiraihim. Adapun istidlal, artinya kita ngambil dalil pada ayat yang telah kita baca tadi, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Ya. Nah, cara mengambil dalil yang membuktikan bahwa mereka itu dusta, dan Allah menolak segala macam apa itu tadi kata-kata mereka. Cara ngambil dalilnya ada dua. Satu, ya, anna hadhil maqalatu man sawaqahu, bahwa kata-kata ini mereka tirukan, mereka menirukan perkataan umat-umat sebelum mereka. Jadi kan kalau orang mengatakan sesuatu niru-niru, itu mengatakannya tanpa dasar ilmu, meniru-niru terhadap umat-umat yang sebelum mereka. Jadi umat-umat yang sebelum mereka ketika ditanya, kenapa kamu kafir? Oh, sebab saya udah takdir Allah jadi orang kafir. Jadi akhirnya anak-anaknya ngikut-ngikutin. Jadi mengucapkan apa yang dikatakan oleh orang-orang terdahulu yang tidak berdasarkan ilmu,
mereka itu ikuti. Nah, itu namanya bukan ilmu, itu namanya. Minal fajarah wal mu'tadin. Orang-orang terdahulu yang apa itu? Yang durhaka sama Allah, keras kepala. Mukadzibina li Rasulillah. Umat dulu mendustakan Rasul. Ketika ditanya jawabannya persis seperti itu. Seperti itu tadi. Ini kena kami kafir, tidak lain karena apa? Sudah ditakdirin Allah jadi orang kafir. Nah, akhirnya yang kebelakangan niru-niru itu. Yang belakangan ketika menirukan ucapan itu berarti mereka mengucapkan itu bukan didasari atas dalil, ya. 1. 2. Annahum kazzabu 'ala Allah. Mereka mendustakan Allah. Apa itu tadi mendustakan Allah? Yang Allah nggak bilang, dia bilang. Nah, itu kan mendustakan Allah, mengatasnamakan Allah. Kalau zaman sekarang namanya mencatut. Mencatut nama Allah, padahal Allah nggak pernah. Khalatu sidqan bikadzib, mereka mencampur adukkan yang benar yang nggak benar dicampur adukin. Nah, itu yang kedua nih. Fa'af alul bashar waqi'atun biqada'in wa qadar. Mana contoh mencampur baurkan yang benar sama yang nggak benar? Mana yang benar? Dicampur adukan sama yang nggak benar. Yang benar gini. Benar, memang benar gitu. Memang benar segala sesuatu ditakdirin oleh itu yang benarnya tuh. Ya, segala sesuatu ditakdirin oleh Allah. Benar itu benar. Hadza hakun. La yukhalifu bihi mu'min. Seorang mukmin pun sama itu begitu, bahwa segala sesuatu ditakdirin oleh, bahkan takdir Allah ini menjadi rukun iman yang keenam kan. Nah, itu yang benar. Nah, yang salahnya apa? Lakin min aina lahum ilmun bi anna Allah qaddara 'alaihim hadhil ma'asi. Nah, pertanyaannya, kalau mereka mengatakan kami bermaksiat karena ditakdirin oleh Allah, dari mana kamu tahunya kalau perbuatan maksiat kamu Allah takdirin? Emang kamu itu pernah nengok, ngelongokin, kalau nggak nengok, ngelongokin apa ya? Lauhil Mahfuz. Nah, emang kamu pernah ngelongokin Lauhil Mahfuz kalau saya ini ditakdirin jadi orang apa? Nah, tuh halit tola'u tuh, apakah mereka pernah ngelihat di mana nih? Lauhil Mahfuz, sehingga kamu tahu kalau perbuatan kamu yang buruk itu ditakdirin oleh Allah. Hal ra'au bi ummi ayunihim, apakah mata ummi ayun artinya apakah mata mereka pernah ngelihat Allah Ta'ala takdirin itu jadi orang sesat? Nggak ada yang tahu. Ya, jadi kalau kita nggak tahu apa yang Allah takdirin buat diri kita, maka kita sendiri tuh yang berusaha jadi orang baik supaya Allah takdirin baik gitu caranya. Masuk belum apa-apa udah ditakdirin. Itu berarti perkataan dusta. Hal ra'au bi ummi ayunihim, apakah mata mereka itu pernah lihat katanya. Anallaha kataba alaihimus syaqa, bahwa Allah telah tentuin menjadi orang yang durhaka, ya. Nah, fasari'u ilam tisali amri hatta yakunu muti'in. Fasari'u ilam tisali amri, ya. Ya. Sehingga apa? Mereka langsung sari'u langsung melaksanakan perintahnya hatta yakunu muti'in. Sehingga mereka menjadi taat. Saya ditakdirin jadi hamba yang taat, sehingga saya ini ya langsung melaksanakan perintah Allah. Saya ditakdirin menjadi hambanya yang kafir, oleh karena itu kami tidak menerima kebenaran. Nah, kemudian tanya lagi, man dzalladzi akhbarahum anallaha idza kana ya'lamu kufrahum wa isyanahum yaqbalu dzalik minhum wa yarda. Kemudian tanya lagi kepada mereka, siapa yang ngasih tahu mereka? Ya, apabila siapa yang ngasih tahu mereka bahwa kekafiran mereka dan kemaksiatan mereka Allah senang? Ya, kan tadi bilang ini kan udah takdir Allah.
Apabila Allah takdirin saya berbuat maksiat, berarti maksiat yang saya lakukan Allah nggak siksa gitu. Siapa itu yang ngasih tahu seperti itu? Ya. Duh, ya. Yaqbalullahu dzalik minhum wa yarda. Siapa yang bilang kalau Allah redha? Ya. Nah, itu tanya tuh. Nah, itulah wal qail in takfuru. Sedangkan Allah mengatakan apa? Fa in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kamu kafir, Allah Maha Kaya. Jika kamu kafir, Allah nggak perlu sama ente. Wala yardha li ibadihil kufra. Dan Allah tidak redha kalau hambanya yang kafir. Tadi kamu bilang kalau orang kafir emang udah takdir Allah, Allah redha. Nah, sedangkan Allah mengatakan apa? Allah tidak redha bagi hambanya yang kafir. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kamu syukur, Allah redha. Ya. Jadi ada perbuatan yang Allah redha dan ada perbuatan yang Allah tidak redha. Kalau yang redha mukmin, kalau yang tidak redha kafir. Ya, walaupun kafir itu sendiri Allah yang takdirin setelah ente memilih gitu. Nah, ente memilih kafir, Allah tamang dipaksa. Tapi kalau ente memilih kafir, Allah takdirin ente kafir tapi tanggung jawab sendiri. Itu sama seperti tadi itu ente kena nggak makan, nggak makan nggak apa? Allah takdirin apa? Lapar. Faqada'ullahi wa qadaruhu tabi'un li ilmihi. Ya, keputusan Allah, takdir Allah ngikutin apa itu? Ngikutin ilmunya Allah. Wa ilmuhu la yadullu ala ridha. Ilmunya Allah bukan menunjukkan Allah ridha. Ya. Ketika Allah Taala tahu hambanya maksiat, Allah tahu dia itu melakukan maksiat, bukan berarti Allah redha. Allah tahu, ya. Allah tahu kalau hambanya maksiat, bukan berarti Allah Taala tahu itu Allah redha. Ya. Fa idza alima. Nah, contoh nih, idza alimal khalifatu. Ya. Artinya apa? Khalifatu awis sultan. Jika penguasa tahu rakyatnya melakukan apa? Pelanggaran gitu ya. Jika ya pemerintah tahu kalau ya warga negaranya melakukan apa? Kejahatan, ya. Bukan berarti kalau dia tahu melakukan kejahatan pemerintah itu senang. Ya, bukan. Pasti nanti dia akan dipanggil sama KPK gitu. Ya. Kan orang melakukan kejahatan, korupsi dipanggilnya sama siapa? Bukan berarti kalau seandainya melakukan kejahatan itu dibiarkan, itu pasti akan ditangkap. Kan begitu. Iza alimal khalifah, jika pemerintah tahu khuruja ba'dil junud, sebagian di antara prajurit ada yang tidak taat. Ya, qiyamuhum bisawrah. Ya, ada rakyatnya yang ingin memberontak. Ya, kan pemerintah tahu ada rakyatnya yang ingin berontak. Nah, fahal hadzal ilmu yakunu uzran lahum? Apakah ya tahunya pemerintah terhadap mereka itu menjadi alasan bagi mereka untuk melanggar aturan? Oh, tidak. Ya. Hakadza ya. Hakadza melanggar apa? Melanggar undang-undang ya. Alamu khalafatin nizam wal qanun. Apakah tahunya pemerintah mereka itu melanggar undang-undang menjadi alasan bahwa perbuatan mereka itu legal gitu lah. Hakadza demikianlah lillahil masalul a'la. Demikianlah Allah Taala contohin. Allah ya'lamu kufrul kafir. Allah tahu kekafirannya orang kafir. Allah tahu kemaksiatannya orang maksiat. Allah tahu ketaatannya hamba yang taat. Semua Allah Taala tahu. Ya, tetapi enggak semuanya redha. Yang diredoin yang beriman. Tapi yang kafir masa iya redha juga ya. Nah, ya. Itulah gambarannya. Waqad sujjila hadzal ilmu rabbani fil lauhil mahfuz. Memang benar.
Allah telah catat di Lauhil Mahfuz. Lakin laisa abadan hujalil insan, namun tidaklah boleh manusia berhujah tadi itu. Li'anna Allah jalla yuhibbu ta'ah. Karena yang Allah suka apa? Taat. Dan Allah membenci sama hambanya yang maksiat, ya. Lihaza khotama hadil ayat. Oleh karena itu ayat ini ditutup dengan firman-Nya, Qul lillahil hujjatul balighah. Ya. Katakanlah hujahnya itu hujah Allah. Alasannya alasan yang Allah bikin, bukan alasan-alasan yang mereka cipta-ciptakan. Falau syaa lahadakum ajmain. Kalau memang Allah ingin menghendaki, niscaya kamu semua dapat hidayah. Namun Allah berikan kamu milih. Mana yang kamu pilih, ya. Summa zada fil bayan, kemudian Allah narangin lagi supaya lebih jelas, ya. Pada ayat berikut Allah berbicara kepada mereka yang musyrik, tapi bi uslubit tahakum. Dengan apa? Dengan kata-kata tahakum wa sukhriyah. Ya, artinya tahakum wa sukhriyah, menghina mereka. Apa kata Allah? Qul halumma syuhadaakum. Kalau kamu punya saksi, ayo datengin saksi-saksi yang menyaksikan anallaha harama hadza, ya. Alladzina, mana saksinya, mana dalilnya, ya. Kalau apa itu tadi onta tuh, kan katanya orang musyrik, onta yang punya jasa nggak boleh dimakan. Ayo saksinya mana dalilnya, ayo sini. Nah ini kan berarti Allah ngejek pada mereka. Punya dalil nggak kalau onta yang seperti itu, ya, Allah yang haramin. Nih, fa in syahidu fala tashhad ma'hum. Kalau kamu diajak nyaksiin jangan. Wala tattabi ahwa allazina kadzabu. Oleh karena itu umat generasi berikutnya tidak boleh mengikuti itu, ya. Mengikuti umat-umat yang sesat sebelum mereka mengikuti hawa nafsu. Kan mereka mengikuti hawa nafsu itu. Ini enggak boleh, ini boleh, yang mereka sendiri yang haram-haramin. Faqad kadzabu bi ayatina. Mereka itu telah mendustakan ayat-ayat aku, kata Allah. Walladzina la yu'minuna bil akhirah, ya, wa hum bi rabbihim ya'dilun. Mereka itu tidak iman sama akhirat. Seandainya mereka itu beriman dengan akhirat, mereka takut itu mendustakan Allah. Wa hum bi rabbihim ya'dilun. Mereka itu syirik. Kenapa mereka dikatakan menyekutukan Allah? Karena menghalalkan dan mengharamkan itu adalah wewenang Allah. Kalau kamu ikut mengharamkan, menghalalkan, berarti menyekutukan Allah. Karena wewenang untuk mengharamkan, menghalalkan adalah wewenang Allah. Kita ini hambanya ngikutin. Jangan kamu membuat-buat. Kalau kamu membuat-buat hukum, berarti kamu itu menyekutukan Allah. Nah, ini saja yang dapat kita kaji. Kemudian al-wasayal asyru, ya, insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Nah, baik, sebelum kita baca zikir tauhid, ya, ini kita baca Fatihah, ya, dengan niat berkah Fatihah Allah memberikan kesembuhan untuk, ya, Kiai Haji Khairul Hidayah, guru kita yang sedang dirawat di rumah sakit, ya. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.